Kembali bersama saya Gibran Muhammad, saudara, dan tentunya masih bersama Prof. Din Syamsuddin. Kita masih membahas bagaimana ancaman perpecahan di tengah masyarakat kita, apalagi menuju jelang Pilpres dan juga pemilu di tahun 2019 mendatang. Prof. Din, kalau kita melihat, adakah rasa khawatir dari Prof. Din Syamsuddin ini melihat pemilu presiden ini sudah di depan mata, begitu? Dan juga ancaman perpecahan ini ya sudah di depan mata juga, karena kita ketahui bahwa ada kelompok, kita juga di tengah masyarakat ada golongan, partai politik dan segala macamnya. Bagaimana Prof. Din? Ya, memang perkembangan yang terjadi terakhir ini, terutama menjelang pemilu, pilkada maupun nanti pilpres, ya, itu semakin memburuk, terutama membawa kepada perpecahan, terutama kalau kita lihat pada realitas media. Betul. Khususnya media sosial yang saya kira pola interaksinya sudah sangat melampaui batas, yang sangat melanggar nilai-nilai agama itu sendiri gitu. Namun saya masih menyisakan optimisme kita akan bisa melewati ya, tahun politik ini dengan baik. Terutama pertama ya, kita masih punya agama yang mengajarkan kita jangan terjebak pada perpecahan. Betul. Dan yang kedua, kita juga punya suatu kesepakatan, nilai-nilai kebangsaan kita seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Yang ketiga juga kita punya peraturan dalam pelaksanaan pemilu, baik pilkada maupun pilpres itu nanti. Dan yang keempat, ini yang paling penting, kita masih punya banyak orang-orang bijak di negeri ini ya, yang tidak menginginkan ada perpecahan, ya. Termasuk mereka yang akan tampil ya, sebagai calon maupun presiden, wakil presiden ataupun pada tingkat pilkada itu ya masih punya kearifan. Inilah yang menyisakan optimisme pada diri saya. Selain juga sebenarnya kita sudah pernah mengalami hal serupa ya, pada masa-masa lampau. Oleh karena itu saya sangat yakin bahwa kita akan bisa mengatasi. Ini adalah lebih sebagai dinamika dari demokrasi, dari politik, dan kebetulan sekarang kita sedang berbulan madu dengan media sosial, ya, sehingga kita memanfaatkannya secara tidak positif, ya. Dan memang ada kelompok-kelompok yang memang menginginkan ada perpecahan, paling tidak pada tingkat wacana seperti itu gitu. Nah ini memang ada persyaratannya ya. Persyaratan pertama tadi ya, penyelenggaraan pemilu ini harus juga fair dan adil. Ini jangan sama sekali ya, penyelenggara pemilu ini membuka peluang bagi gugatan-gugatan, terutama menyangkut keadilan. Ya, yang ini syarat pertama. Syarat yang kedua ya, saya kira para pelaku politik ya, terutama yang tampil atau nominasi untuk tampil di arena kekuasaan itu sendiri harus mampu menahan diri. Jangan kemudian antar mereka sendiri ya berbalas pantun secara negatif ya, apalagi kemudian dengan tuduhan, tudingan yang bersifat fitnah, ghibah yang dilarang oleh agama itu ya. Sebab kalau itu akan menjadi faktor picu yang mendorong ya, masyarakat pada lapis bawah untuk berkonflik gitu. Oke, lalu apa sebenarnya solusi yang paling tepat dan juga pesan Anda Prof. Din untuk masyarakat Indonesia khususnya untuk menjaga keberagaman di tengah-tengah perbedaan ataupun memiliki patron-patron politik di tahun politik ini? Ya tiada lain ya satu penerimaan kita terhadap demokrasi itu sendiri, suatu mekanisme demokrasi, suatu ritus 5 tahunan. Ya. Sebenarnya kemarin menjadi kesepakatan para pemuka agama pada musyawarah besar pemuka agama untuk kerukunan bangsa, yaitu sikap dan pandangan pemuka agama terhadap pemerintahan yang sah hasil pemilu demokratis berdasarkan konstitusi. Selama itu hasil pemilu yang demokratis, sah berdasarkan konstitusi, harus kita budayakan dengan memberi kesempatan menyelesaikan tugasnya hingga 5 tahun. Jangan ada kemudian di tengah jalan kita recoki, kita semacam ya ingin menjatuhkannya. Kalau budaya demokrasi seperti ini, maka itu akan menjadi aksi reaksi. Ketika dia menjatuhkan sebuah rejim kepemimpinan, kekuasaan, dia akan tampil, dia akan juga dijatuhkan seperti itu. Nah ini bukan budaya Indonesia. Oleh karena itu, apapun ya, kelebihan kekurangan dari pemerintah yang sedang berkuasa, ya saya tidak bermaksud untuk menyebut dan membela pemerintahan tertentu, siapapun pada tingkat nasional, pada tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten kota itu harus diberi
Dan adalah tugasnya anggota perwakilan rakyat, DPR dan DPRD itu untuk melakukan pengawasan. Masyarakat pun bisa memberikan kontrol sosial. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi mungkar, terutama terhadap kebijakan. Kalau menyangkut kebijakan, memang tugas kita dan kita punya hak sebagai rakyat. Gitu. Tapi kalau sudah memasuki wilayah yang bersifat personal, seperti pribadi dan lain sebagainya, ini akan menimbulkan konflik. Saya kira itu harus dihentikan. Saya kira ibadah Ramadan kita itu mengajarkan kita untuk berimsak. Silakan berbeda kepentingan politik, berbeda calon presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota. Tapi mari kita pesan agama itu berfastabiqul khairat, yaitu bersaing dalam kebaikan. Saya kira demokrasi yang berfastabiqul khairat inilah yang harus kita tradisikan. Walaupun saya tidak berarti ingin kemudian segala bentuk kemungkaran, kemaksiatan itu kita biarkan. Itu harus kita atasi. Itu fungsi kontrol sosial. Nah, tapi ada yang juga menjadi salah satu masalah, Prof Din. Ini adalah masalah radikalisme. Kalau kita melihat bercermin beberapa kejadian-kejadian sebelumnya, bom Surabaya yang menyasar rumah-rumah ibadah. Apa pesan Prof Din Syamsuddin mungkin untuk masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang sangat rentan terpapar dengan paham-paham radikalisme ini? Ya, tiada lain saya berpesan, janganlah Anda semua, anak-anakku, adik-adikku, terjebak kepada radikalisme, ekstremisme. Karena itu tidak punya akar dalam agama. Seperti terorisme dengan membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, itu sangat dikecam oleh Al-Quran. Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan, mereka bagikan membunuh seluruh manusia dan kemanusiaan, kata Allah dalam Al-Quran gitu. Nah, namun saya juga menyarankan kepada kita semua, khususnya penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan keamanan, untuk mengatasi masalah ini secara proporsional, secara tepat dan secara berkeadilan. Saya tetap berpendapat ada kemungkinan faktor-faktor non ideologis yang juga berhimpit, menunggangi suasana atau keadaan yang kita alami sekarang ini gitu. Itu yang juga harus dicoba disigi, harus coba disingkap gitu. Kalau tidak maka terjadi lagi nanti pengoboman. Jadi tidak cukup dengan yang dilakukan selama ini, dilakukan oleh kelompok ini, mereka itu punya paham seperti ini, itu loh struktur organisasinya. Itu sudah diulang-ulang terus. Kenapa masih terjadi gitu? Nah, saya betul-betul secara tulus meminta, sebagaimana juga Presiden Jokowi meminta, usut sampai ke akar-akarnya. Tapi untuk masyarakat, Prof, mungkin untuk masyarakat bagaimana untuk memperkuat persatuan, kesatuan ketika itu terjadi, selain pesan saya yang pertama tadi, jangan terjebak kepada paham dan kepada perbuatan yang radikal ekstremisme tadi itu. Dan pada masyarakat pula, jika itu terjadi, jangan sampai antar kelompok, antar agama itu kemudian terjebak ke dalam konflik. Kebetulan yang dibom itu adalah lambang keagamaan umat agama tertentu. Jangan kemudian disikapi, direaksi dengan memberikan tuduhan kepada kelompok agama lain. Karena kebetulan pelakunya adalah pemeluk agama lain. Gitu. Itu akan terjadi aksi-reaksi yang saya tidak bisa bayangkan. Bangsa yang besar dan majemuk ini akan rusak. Maka saya selalu pada pesan saya itu tidak hanya cukup pada masyarakat, tapi kepada pemangku amanat, pada pemerintah. Harus secara berkeadilan, harus secara tepat mengatasi. Dan juga pesan saya kepada yang kemungkinan ingin bermain mengair di air keruh atau dengan kepentingan-kepentingan tertentu agar menghentikan kejadian seperti itu. Sayang rakyat yang banyak ini sebenarnya cinta damai. Rakyat yang banyak ini cinta kerukunan, cinta persatuan. Tapi kemudian ada penciptaan suasana yang kemudian mereka itu tidak rukun gitu. Berarti karena tidak ada satu agama pun juga yang mengajarkan kita untuk saling menyerang, saling melukai satu sama lain, karena semua ajaran agama juga mengajarkan kita itu saling mengasihi, begitu ya, Prof. Terakhir mungkin Prof Din, memasuki momentum Idul Fitri ini, apa pesan Prof Din Syamsuddin, pesan khususnya yang Anda ingin sampaikan? Khususnya juga mungkin Anda bisa menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri bagi pemirsa Kompas TV. Iya, jelas pesan utama dari Idul Fitri itu adalah kasih sayang. Silat hubungan, rahm itu kasih sayang.
rahim. Maka oleh karena itu silaturahmi Idul Fitri ini kita jadikan sebagai momentum untuk merajut kasih sayang di antara kita. Bukan hanya silaturahim antara sesama umat Islam yang telah menyelesaikan ibadah Ramadan, tapi juga mungkin kita kembangkan menjadi silaturahim kebangsaan ya, antar seluruh keluarga besar bangsa yang berbeda agama, suku, bahasa, dan agama. Dan yang kedua dan terakhir, pesan Ramadan yang paling sejati dan inti itulah imsak. Yang menjadi definisi puasa, imsak, menahan diri. Ya, puasa menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri pada siang hari. Nah, sekarang imsak, kebudayaan, kita menahan diri dari berbagai macam godaan, terutama godaan perpecahan di tubuh bangsa ini, yang saya kira sangat relevan untuk diterapkan pada bulan-bulan dan tahun-tahun yang akan tiba ini. Berarti tidak hanya momentum Ramadan dan juga Idul Fitri, tapi kita berharap kita bisa menahan diri dari segala godaan-godaan, baik godaan perpecahan ataupun paham-paham radikalisme di tengah-tengah masyarakat berlanjut begitu ya Prof. Berlanjut setelah Idul Fitri dan kita tetap kokoh sebagai bangsa Indonesia. Karena itu saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan kepada yang merayakannya, selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga semua amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali ke fitrah kemanusiaan sejati, minal aidin wal faizin, dan kita tebarkan permohonan maaf antar sesama keluarga besar bangsa ini. Oke, baik. Terima kasih Prof. Din Syamsuddin untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah saudara, demikian perbincangan saya dengan Profesor Din Syamsuddin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dan juga utusan khusus Presiden untuk dialog dan juga kerjasama antara agama dan peradaban. Saya Gibran Muhammad, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.